Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya masih lagi membahas tentang keseimbangan kimia. Nah, di video-video sebelumnya, saya juga lumayan banyak ya membahas tentang keseimbangan kimia ini. Tapi kebanyakan adalah tentang perhitungannya. Bagaimana cara menghitung Kc, cara menghitung Kp, hubungan Kc dengan Kp, menghitung derajat disosiasi, banyak ya. Jadi kalau untuk perhitungannya kalian boleh main, kalian boleh cek ke video-video sebelumnya tentang keseimbangan. Di video kali ini saya bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan itu. Nah, apa yang diakibatkan oleh penambahan atau pengurangan dari faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ini? Apakah nanti dia geser ke kiri, geser ke kanan, atau dia nggak bergeser sama sekali? Nah, tentunya itu nanti semua tergantung dengan asas Le Chatelier ini. Oke, di bagian akhir juga nanti saya akan memberikan beberapa soal ya buat kita bisa latihan. Jadi kalian nanti bisa lebih paham, kalian juga bisa membuat catatan-catatan penting untuk menjawab soal-soal itu. Oke, untuk itu semua pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Langsung saja saya mulai. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Yang pertama konsentrasi. Ada 3 poin saya tulis di sini. Jika konsentrasi satu sisi diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke sisi sebelahnya. Oke, jadi kalau kiri diperbesar, keseimbangannya bergeser ke kanan. Konsentrasi kanan diperbesar, keseimbangan bergeser ke kiri. Dan kebalikannya, jika konsentrasi satu sisi diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke sisi itu sendiri. Sisi kiri dikurangin konsentrasinya, keseimbangannya lari ke kiri juga. Sisi kanan dikurangi konsentrasinya, keseimbangannya lari ke kanan juga. Yang perlu diingat ya bahwa penambahan ataupun pengurangan konsentrasi ini, faktor konsentrasi ini tidak mengakibatkan perubahan harga K. Tetapannya itu nggak ngaruh lah dengan perubahan konsentrasi. Oke, yang kedua, tekanan dan volume. Nah, ini biasa dibahas satu paket karena memang tekanan berbanding terbalik dengan volume ya. Nah, jadi jika kita memperbesar tekanan, maka itu sama saja dengan memperkecil volume. Ternyata keseimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Ya, jadi kita tinggal hitung aja dulu. Di kiri koefisiennya berapa, di kanan koefisiennya berapa. Nah, kalau tekanan diperkecil, itu sama aja dengan memperbesar volume, maka keseimbangan bergesernya ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar. Kebalikannya ya. Nah, tekanan dan volume perubahannya ini juga ternyata tidak mengakibatkan perubahan juga terhadap harga tetapan keseimbangannya atau K-nya. Yang ketiga, suhu. Kita kan tahu reaksi itu ada reaksi yang cenderung menarik kalor, ada juga melepas kalor. Ya, ada yang eksotermik, ada yang endotermik. Ya. Nah, pada faktor suhu ini, jika suhu diperbesar, katanya keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotermik. Ya kan kalau diperbesar itu kan suhunya berarti kalornya banyak ya, berlebih. Maka itu ditangkaplah oleh reaksi yang endotermik, karena endotermik ini kan reaksi yang menyerap atau butuh kalor. Kalau diperkecil, keseimbangan geser dia ke arah eksotermik, kebalikannya ya. Nah, di sini penting. Faktor suhu inilah yang kalau perubahannya juga mengakibatkan perubahan terhadap harga tetapan keseimbangan K ini. Oke, kalau di konsentrasi, tekanan, volume, dan katalis tidak. Satu lagi katalis. Katalis itu kan zat yang mempercepat reaksi, jadi dia cuma mempercepat terjadinya keseimbangan. Dia nggak mempengaruhi pergeseran dari keseimbangan itu. Penting kalau ada katalis, keseimbangannya tercapainya cepat. Geser kanan, geser kiri, nggak diurus sama dia. Oke, gitu ya kurang lebih ya. Asas Le Chatelier ini seperti apa? Ya seperti inilah. Suka tidak suka dihafal pelan-pelan ya. Atau dipahami lah konsepnya. Oke, kita coba ya latihan soal ya. Nomor 1, perhatikan data reaksi keseimbangan dalam bentuk gas di bawah ini. Oke, 1, 2, 3, 4 ada reaksinya. Pasangan reaksi keseimbangan yang hasil produksinya, atau yang kanan ya, bertambah jika tekanan diperbesar. Ya,
jika tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar kan sama dengan memperkecil volume. Kesetimbangan kemana? Ke koefisien yang kecil. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah mana reaksi yang produknya lebih kecil koefisiennya dari reaktannya. Yang kanannya koefisiennya lebih kecil dari kirinya. Itu sebenarnya inti pertanyaannya ini. Ya kita tinggal hitung aja koefisiennya. Di kiri ini nomor 1 ada 4, kanan ada 2. Ini ada 3, ada 2. 1 ada 2. 2 dan 2. Nah, makanya jawabannya adalah yang ini kan, yang kanannya lebih kecil atau produknya lebih kecil koefisiennya daripada reaktannya. Ingat ya, saya ulangin ya. Tekanan diperbesar sama dengan memperkecil volume. Pergeseran kesetimbangan ke koefisien yang kecil. Dia minta di sini adalah pasangan reaksi kesetimbangan yang hasil produksinya bertambah. Berarti yang diminta adalah reaksi yang mengarah ke kanan. Oke? Lanjut, yang kedua. Ada kesetimbangan N2O4 gas setimbang 2NO2 gas pada suhu 200 Kelvin, harga Kp-nya segini, dan 300 Kelvin harga Kp-nya segini. Maka pernyataan yang benar untuk kesetimbangan di atas yaitu oke. Kita cek dulu ya, kita analisis dulu. 200 Kelvin suhunya, Kp-nya 1,9 kali 10 pangkat minus 6. Suhunya dinaikkan, ternyata Kp-nya juga ikutan naik. Itu ya, poin pertama ya. Suhu naik, Kp naik berdasarkan data ini. Kita ingat kan Kp itu adalah tekanan yang kanan ya per yang kiri kan. Jadi kan berbanding lurus antara Kp dengan yang kanan. Jadi tadi suhu naik, nih ya saya tulis ya, suhu naik ternyata Kp-nya naik. Kita tahu Kp berbanding lurus dengan tekanan yang kanan kan, karena Kp adalah tekanan kanan per tekanan kiri. Jadi bisa dipastikan bahwa reaksi ini adalah reaksi yang mengarah ke kanan pergeserannya ketika suhunya dinaikkan. Ya, jadi dengan kenaikan suhu, Kp naik ke kanan. Kita ingat lagi kalau suhu naik, ke arah mana reaksinya tadi katanya? Ke reaksi yang bersifat endotherm. Jadi bisa diambil kesimpulan, reaksi ini adalah reaksi endotherm ke kanannya. Atau kalau di sini tulis delta H yang positif endotherm. Nah, begitu ya. Suhu naik, Kp-nya naik. Karena Kp adalah kanan per kiri, maka suhu naik, dia bergeser ke kanan. Suhu naik, bergeser ke endo. Jadi reaksi ke kanan adalah reaksi endotherm. Nah, jadi langsung dapat nih jawabannya yang A. Reaksi ke kanan adalah reaksi endotherm. Oke, 3 dan 4 nih, terakhir ya. Pada reaksi kesetimbangan 2SO2 tambah O2 setimbang 2SO3, delta H-nya min T derajat Celcius. Oke. Bagaimana arah pergeseran kesetimbangan jika tekanan diperbesar? Ya, ini kan berarti volume diperkecil, berarti ke koefisien yang kecil juga. Kita lihat aja koefisien di kirinya ada 3, kanan ada 2. Berarti gesernya ke kanan. Volume diperbesar sama dengan memperkecil tekanan. Dia akan ke koefisien besar. Volume itu berbanding lurus dengan koefisien. Koefisien besar mana? Yang kiri kan? Kiri. Konsentrasi SO3 diperbesar. Nah, SO3 itu kan sebelah kanan. Kalau satu sisi ditambah, maka akan bergeser ke sisi sebelahnya gitu tadi kan. Jadi kalau SO3 yang kanan diperbesar, maka akan bergeser ke sebelah kiri. Suhu naik endothermi ke endotherm. Nah, ini reaksinya, reaksi ke kanan negatif ya. Berarti reaksi ke kanan adalah reaksi exo, ke kiri reaksi endo. Nah, suhu naik berarti ke
kiri. Lalu yang terakhir ditambahin katalis. Nah, ingat tadi ya, katalis tidak mempermasalahkan tentang geser kanan maupun geser kiri. Dia cuma mempercepat terjadinya kesetimbangan itu. Jadi, walaupun ditambahin katalis, tetap pergeserannya tidak kemana-mana. Oke, satu lagi, terakhir. Ion besi 3, Fe3+, warnanya kuning jingga. Direaksikan dengan tiosianat yang nggak ada warnanya, terbentuk ion tiosiano besi 3, warnanya merah darah nih. Ini reaksi kesetimbangannya. Nah, yang ditanyakan adalah ke arah mana kesetimbangan bergeser dan bagaimana perubahan warna campuran jika. Oke, ditambahkan FeCl3. Ditambahkan FeCl3 sama dengan menambahin ion Fe3+. Berarti yang di sini ditambahkan, sisi kiri ditambah, maka kesetimbangan ke kanan. Bagaimana dengan warnanya? Makin apa kita bilang ya, makin pekat lah ya warnanya, makin merah darahnya itu makin makin pekat lah. Nah, ditambahkan larutan KSCN atau ion SCN-win, sama aja ini sebelah kiri juga kan, maka ke kanan kan larinya, ke kanan. Ini makin pekat juga merah darahnya. Ditambahkan larutan NaOH atau ion OH-. Nah, penambahan ion OH- ini ternyata bereaksi dengan Fe3+. Jadi kalau bereaksi kan berarti Fe3+-nya jumlahnya berkurang. Penambahan ion OH- ini sama dengan pengurangan Fe3+. Jadi kalau Fe3+-nya berkurang, maka kesetimbangannya geser ke kiri kan. Sisi yang dikurangin gesernya ke sisi itu sendiri. Ke kiri berarti warna merah darahnya itu makin pucat. Gitu ya. Larutan diencerkan kan sebenarnya menambahkan volume ya. Volume diperbesar ke koefisien besar kan. Kiri berapa nih? Koefisiennya 2, kanan koefisiennya 1. Maka ke kiri. Kalau ke kiri ya merah darahnya makin pucat. Oke. Begitulah kurang lebih ya faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia ini, azas-Les Chatelier ini, beserta soal-soal yang sudah saya bahas. Mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang sedang belajar ini, maupun nanti yang kalau mau review-review pakai video ini. Semoga membantu ya. Jangan lupa buat kalian yang baru main ke sini, klik tombol like, subscribe, komentar yang positif juga di kolom komentar, join ke grup juga ada ya, grup Telegram. Apalagi ya, nyalakan lonceng notifikasi agar kalau ada video-video baru kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Oke, cek terus lah selalu, update terus video-video lainnya di channel 5 and Chemistry ini. Maaf kalau ada salah-salah ya. Oke, bye bye.